السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah sampai pada ucapan beliau, wa Adamu alaihi salam kana fil jannatil baqiyah al-makhluqah fa ukhrija minha ba'dama 'asa Allah 'azza wa jalla fataba 'alaihi. Dan Adam alaihi salam di dalam surga al-baqiyah al-makhluqah, dalam surga yang kekal, al-baqiyah al-makhluqah yang sudah diciptakan. Artinya Adam benar-benar dalam surga yang telah dibicarakan kemarin, surga yang kekal abadi, surga yang sudah diciptakan sekarang ini. Fa ukhrija minha, kemudian Adam alaihissalam dikeluarkan dari jannah ke dunia setelah beliau alaihissalam melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fataba alaih, kemudian Allah menerima taubatnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa kalimat wa Adamu ila akhirih ini lamma khalaqallahu Adam, maknanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama, wa hasala ma hasal, dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, min ikramillahi lahu, Allah muliakan beliau, wa idharu fadlihi alal malaika, Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan para malaikat, dimuliakannya Adam dan diperintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menghormatinya, untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan tentunya syariat berbeda-beda. Adapun pada syariat kita Nabi Muhammad SAW, syariat terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir yang berlaku sampai hari kiamat, tidak boleh penghormatan dengan sujud.
Tetapi jangan kemudian kita bicarakan bahwa malaikat berarti melanggar syariat itu. Tidak, karena saat itu syariatnya disuruh untuk menghormati dengan sujud, dan Allah yang memerintahkan. Wasjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Maka semua yang sujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, menolak dan sombong, dan menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Maka iblis laknatullah alaih hasadahu, dengki, hasad ala dzalikal in'am, dengki dan hasad terhadap Adam alaihi salam karena pemberian Allah, pemuliaan dari Allah kepada Adam. Maka dia iri dan dengki. Wa aba an yasjuda lahu, maka iblis menolak untuk sujud kepadanya. Aba wastakbar, menolak dan sombong. Wa asallaha min babil hasad wal kibr, maka iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dengki dan kesombongan. Kemudian Allah katakan pada Adam alaihi salam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, kami katakan pada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surga yang mana? Surga yang dibahas kemarin, surga yang sudah diterangkan, surga yang penuh kenikmatan, surga yang khalidah, mukhalladah, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang sudah diciptakan. Kemudian kata Allah, wa kula minha, makanlah daripadanya, ragadan haitsu syi'tum, makanlah daripadanya sesukamu. Ini menunjukkan kalau surga yang dimaksud benar-benar surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena kelak engkau menjadi orang-orang yang zalim. Qanifidina azakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam satu bab khusus bahwasanya Adam diletakkan oleh Allah di dalam surga yang baqiyah, yang makhluqah, surga yang kita kenal sebagai surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, yang kekal, abadi, yang sudah diciptakan. Karena beberapa kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok sempalan tidak meyakini kalau surga itu adalah surga yang dimaksud. Kata mereka, maksudnya surga yang Adam diletakkan di sana itu adalah kebun-kebun di dunia, taman-taman di dunia, tapi tempatnya tinggi, apakah di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Maka ketika bermaksiat disuruh turun. Bahkan mereka berkata yang dimaksud adalah jannah, kebun-kebun di Aden, di Yaman. Maka kata Syekh Rabi, kebun-kebun di Aden tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebun-kebun di negeri lain. Kalau dikeluarkan dari sana, dia akan mendapatkan yang lebih baik. Ini kenapa mereka memiliki pendapat-pendapat yang syadzah? Mengapa mereka memiliki pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang aneh, bahwa yang dimaksud jannah adalah jannah di dunia? Karena mereka memiliki alasan-alasan akal mereka. Pertama, sudah meyakini di awal bahwa surga belum diciptakan, iya kan? Kemarin Mu'tazilah sudah kita singgung bahwa mereka berpendapat surga belum diciptakan. Kok Adam ditaruh di surga? Berarti surga yang mana? Kan surganya belum diciptakan. Dari dhalalah ila dhalalah, berarti dari kesesatan yang satu kepada kesesatan yang lain. Kesesatan yang pertama, tidak meyakini bahwa surga sudah diciptakan. Enggak mungkin Allah ciptakan surga sekarang, ngapain? Mubadir, kata mereka. Akhirnya membawa mereka kepada dhalalah yang kedua. Ketika disebutkan Adam dalam surga, kok Adam dalam surga? Surga yang mana? Kan belum diciptakan. Akhirnya mereka memiliki pendapat yang sesat yang berikutnya. Berarti mungkin surga yang dimaksud taman-taman dunia. Karena taman dunia juga kadang disebut dengan jannah, lughatan, secara bahasa. Jannah itu artinya kebun memang.
Kesesatan yang satu membawa pada kesesatan yang lain. Alasan kedua mereka, alasan akliyah mereka, bahwasanya tidak mungkin dalam surga ada yang dilarang. Surga itu bebas, silahkan makan apapun, minum apapun, berbuat apapun. Nah, kita katakan memang jannah demikian, dan Allah katakan juga demikian. Kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan makan sesuka kalian. Tetapi Allah hendak menguji Adam alaihissalam dengan satu pohon saja, dan itu terserah Allah. Kenapa kalian protes wahai Mu'tazilah? Bahwa itu surga-surga yang dimaksud, surga yang penuh kenikmatan, hanya saja Allah ingin yamtahin, ingin menguji Adam dengan satu ujian. Jangan dekati pohon ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu syaitan akan menggodanya. Maka Allah kenalkan bahwa syaitan adum lakuma, syaitan itu musuh kamu berdua. Diingatkan oleh Allah SWT bahwa iblis adalah musuh kamu. Ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'al, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Adam kemudian melanggar larangan tersebut dan memakan buah tersebut. Jangan kemudian kamu berkata seperti ucapan-ucapan orang bodoh. Coba kalau Adam gak makan buah khuld, niscaya kita masih di surga turunannya. Ini melanggar sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang sudah terjadi kita katakan qaddarallah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Jangan pakai kalau. Itu harfu syaitan. Itu membuka pintu syaitan, membuka pintu kesesatan. Itu sudah terjadi. Jangan dipikirkan kalau yang sudah lewat, pikirkan yang akan datang. Apa yang harus kita kerjakan sekarang supaya kita kembali ke surga, supaya kita kembali ke dalam jannah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di ayat yang sama. Ini syubhat mereka tadi. Bukankah kalau surga itu tidak ada yang dilarang? Ini ada yang dilarang. Berarti bukan surga akhirat, itu surga maksudnya kebun-kebun dunia. Padahal dalam surat yang sama, setelah Allah menyatakan la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan dekati pohon ini karena engkau akan menjadi orang yang zalim. Apa kata Allah selanjutnya? Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kemudian syaitan menggelincirkan keduanya. Dan kemudian syaitan menyebabkan mereka akhirnya keluar dari tempat tersebut. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Maka turunlah engkau berdua, kata Allah. Turunlah engkau berdua, dan engkau sebagian atas sebagian yang lain akan menjadi musuh. Artinya di dunia berbeda keadaannya dengan di jannah. Di dunia kalian nanti turunnya akan saling bermusuhan sesama kalian. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kata Allah, dan bagi kalian di dunia ada mata'un, ada tempat tinggal, ada mata' ila hin. Mata itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang kenikmatan, tapi sesaat, ilahin, sampai pada batas waktu tertentu. Ini syahid, ini bukti yang menunjukkan batilnya ucapan Mu'tazilah. Ini syahid yang menunjukkan batilnya pendapat Mu'tazilah bahwa jannah itu jannatul dunia. Berarti dari dunia turun ke dunia, dari dunia yang tinggi turun ke dunia yang rendah. Ini sama sekali bertentangan dengan apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Walakum fil ardi mustaqarrun. Setelah Allah katakan turunlah, Allah katakan dan bagi kalian di muka bumi ada mata'un ilahin, ada mustaqarrun wa mata'un, ada tempat tinggal, ada tempat engkau mendapatkan sesuatu, tetapi ilahin, sementara, sampai pada batas waktu tertentu.
Beda dengan jannah yang Allah katakan fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan kalian makan sesukamu. Beda toh? Jelas-jelas berbeda. Ketika jannah Allah katakan kula minha haitsu syi'tuma. Ketika sudah turun ke dunia Allah katakan lakum mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sebentar saja. Demikian pula yang tadi tidak disebut oleh Allah dengan bumi. Tetapi yang kedua Allah katakan walakum fil ardi. Kalau tadi jannah di bumi juga akan bertentangan dengan kalimat dan engkau di bumi, tadi juga di bumi. Ini barakallahu fikum. Jelas sekali sesungguhnya kebatilan Mu'tazilah. Tetapi karena mereka lebih mengutamakan akal mereka dari dalil-dalil, itu masalahnya. Maka mereka tidak peduli. Pokoknya menurut saya, saya pikir ini lebih masuk akal. Astagfirullah, itulah manhaj aqliyah mereka yang menyesatkan mereka. Tetapi kalau kita berbicara tentang Adam dan berbicara tentang kesalahan Adam alaihissalam, jangan lupa iringi setelahnya bahwa beliau telah bertaubat dan Allah terima taubatnya. Sehingga jangan terkesan mencela Nabi Adam alaihissalam, jangan terkesan menjelekkan, merendahkan Adam alaihissalam. Adam bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah terima taubatnya. Jangan berhenti sampai situ. Adam bermaksiat. Walaupun ayatnya menyatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat pada Rabbnya faghawa. Tetapi lihatlah, setiap ayat Allah berbicara tentang Adam dan kesalahan Adam, Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam menerima dari Allah kalimat-kalimat, diajarkan kalimat taubah, diajarkan kalimat taubat, fataba alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat. Itu semua berurutan Allah katakan. Dari surat Al-Baqarah ayat 35, kemudian 34, 35, 36, 37. Artinya Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana Adam, dan Allah katakan bahwa Adam diselincirkan oleh syaitan. Maka hendaklah kita memusuhi syaitan yang merupakan musuh bapak-bapak kalian. Ini musuh Adam dan Hawa, bapaknya manusia. Jangan kemudian kita menyalahkan Adam karena Adam sudah taubat. Karena Allah katakan di akhirnya fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam sudah menerima dari Allah Subhanahu wa taala taubat. Diajarkan kalimat taubat, beliau bertaubat dan kemudian Allah terima taubatnya. Adapun syaitan, iblis, la'natullah alaih, Allah tegur, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, bukan taubat, tetapi malah berkata wa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Masih dalam kedengkiannya, masih di dalam kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala kisahkan ucapan-ucapan Adam yang menggoda Hawa, menggoda Adam dan Hawa. Kata Allah, lihat ucapan iblis yang Allah kisahkan. Qala, berkata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan syajaratil khuld, pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan kerajaan yang gak akan sirna. Ini tipuan-tipuan iblis. Dan perlu kita tahu agar kita jangan tertipu setelahnya. Setelah diberitahu oleh Allah bahwa Adam alaihissalam digoda oleh syaitan, fa'adzallahuma syaitan, yang akhirnya dikeluarkan dari jannah. Maka seharusnya kita masih tetap dalam keadaan memusuhi iblis yang menyebabkan bapak kita dikeluarkan dari jannah. Dan iblis menggoda Adam dan turunannya dengan makar, dengan tipuan-tipuan. Di antara tipuannya menamakan dengan nama-nama yang indah. Satu kemaksiatan, satu kejelekan dibungkus dengan nama yang indah. Dikatakan, maukah aku tunjukkan syajaratul khuld, pohon kekekalan.
Kalau engkau makan, kau akan kekal di sini. Ternyata sebaliknya, ketika makan dikeluarkan dari jannah. Berarti di antara tipuan-tipuan iblis alaihissalam, iblis laknatullah alaih, adalah menamakan dengan nama-nama lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang khamr, nanti di akhir zaman manusia akan menghalalkan khamr. Yusammunahu bighairi ismih, mereka akan menamakannya dengan nama lain. Iblis laknatullah alaih, iblis yang dilaknat oleh Allah, diikuti manhaj penyesatannya oleh anak buahnya, anak turunannya di akhir zaman, menamakan khamr dengan nama-nama lain. Obat penghangat atau obat stres, kalau orang stres minum itu sembuh katanya, atau kalimat-kalimat lain. Ini adalah obat memudahkan bersalin, anggur beranak. Yang minumnya anak muda. Lalu emang anak muda hamil, kok minumnya anggur beranak? Mereka menamakan dengan nama-nama lain agar tidak terkesan bahwa mereka melanggar. Kemudian iblis berkata lagi, la'natullah alaih, qala lahuma, berkata kepada keduanya, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Rabb kamu enggak melarang dari pohon ini kecuali karena engkau akan menjadi dua malaikat atau engkau akan menjadi kekal di sini. Digambarkan dengan gambaran yang salah bahwa nanti akibatnya baik, ternyata akibatnya jelek. Ini penipuan-penipuan dan tipu daya iblis. Tidak dilarang karena kalau engkau makan engkau akan jadi malakain. Ada qiraah yang membacanya malikain, akan menjadi dua penguasa, dua raja, dan engkau akan jadi kekal. Itu yang kedua. Digambarkan akibatnya akan baik, ternyata akibatnya sangat jeleknya. Yang ketiga, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah. Hati-hati dengan sumpah-sumpah iblis. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini pemberi nasihat. Wallahi, aku cuma menasehati. Sungguh demi Allah, aku cuma menasehati. Aku tidak menginginkan apa-apa. Na'udzubillah. Na'udzubillah min kaidi syaitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Dia berani bersumpah atas nama Allah, dia bersumpah untuk kebatilan dan kedustaan. Aku ini menasehati. Sudah dinamakan dengan buah kekekalan atau pohon kekekalan. Habis itu dikatakan bahwa engkau tidak dilarang kecuali karena khawatir engkau jadi kekal atau engkau jadi malikain atau malakain. Wallahi, dengan sumpah demi Allah, aku ini cuma menasihati kamu. Fankhada'a bihadhil asalib syaitaniyah, maka tergodalah Adam alaihissalam dengan tipuan-tipuan syaitan. Adam alaihissalam dan Hawa dalam keadaan belum pernah mengalami hal seperti itu dan belum pernah mendengar tipuan-tipuan seperti itu, iya kan? Karena itu yang pertama kali. Itu yang pertama kali. Tetapi kalian, wahai kaum muslimin, sudah diceritakan bagaimana Adam digoda oleh syaitan. Sudah diceritakan bagaimana tipuan-tipuan syaitan. Sudah digambarkan bagaimana makaid syaitaniyah. Tetapi tetap terbawa oleh syaitan. Berarti disinilah kebodohan kita. Sudah tahu bahwa syaitan telah menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari jannah, dan sudah tahu cara penipuan-penipuannya, maka jangan tertipu dengan penamaan. Kita bikin hizib, bikin kelompok hizbiyah, namanya salafiyah. Jangan tergiur dengan nama. Mau dinamakan salafiyah, mau dinamakan ahlus sunnah, mau dinamakan Taifatul Mansurah, kalau itu adalah hizbiyah, maka itu hizbiyah. Jangan. Partai. Na'udzubillah. Ini
namanya yusammunaha bighairi ismiha atau yusammunahu bighairi ismih, menamakan dengan nama lain sehingga indah. Sebagaimana hizbiyun membuat atau mengadakan satu jamaah yang dikatakan jamaah induk dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya mengayomi Sufiyah, mengayomi Khawarij, mengayomi juga Mu'tazilah, mengayomi juga kelompok-kelompok sempalan yang lain, semuanya dalam satu kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tertipu dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalamnya berisi berbagai macam Islam-Islam sempalan. Maka itu jelas bukan syariah, jelas bukan sunnah, jelas bukan apa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kembali kepada kitab. Fadallahuma bighurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka iblis menipu keduanya dengan ghurur. Falamma daqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alaihimā min waraqil jannah. Akhirnya ketika dimakan buah kuldi tersebut, maka terbukalah aurat-aurat mereka dan mulai mereka mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah menegurnya, alam anhakuma an tilkuma syajarah, bukankah aku sudah melarang untuk mendekati pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitan lakuma aduwwun mubin, dan bukankah aku sudah berkata bahwa syaitan itu musuh bagi kalian? Kemudian Adam bertaubat, Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka taba alaihima, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan taubatnya, dan Allah menerima taubatnya Adam alaihi salam, sehingga sesuatu yang sudah taubat daripadanya tidak boleh dijadikan untuk cerca atau mencela Adam alaihi salam. Enggak boleh dijadikan perbuatan tersebut, perbuatan yang sudah taubat daripadanya, sebagai sesuatu yang menjatuhkan. Hati-hati, karena mereka yang sudah taubat ka'an lam yakun, seakan-akan tidak terjadi. Ini penting, ikhwan fillah azakumullah. Engkau tadinya, jangan bicara tadinya. Sekarang sudah menjadi muslim mukmin, sudah menjadi sunni salafi, sudah menjadi seorang ahlu sunnah. Jangan diungkit-ungkit apa yang telah lewat, yang sudah bertaubat daripadanya. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaih, maka Allah pilih Adam alaihi salam dan Allah terima taubatnya. Kemudian Allah ajarkan, kata Allah, fahbita minha jami'an, turunlah ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan jadi musuh sebagian yang lain. Kemudian Allah beritakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, bisa jadi akan datang nanti hudan, bimbingan hidayah. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti hidayah tersebut, dia enggak akan sesat dan dia enggak akan sengsara. Tetapi waman a'rada, dan siapa yang berpaling an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapati kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan nanti yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Mereka berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu di dunia dalam keadaan bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau melupakan, maka saat ini aku pun, kata Allah, melupakan engkau. Perhatikan ayat ini, masih berbicara tentang Adam. Turunlah engkau ke dunia, dan akan keadaannya di dunia akan berbeda. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain, dan nanti akan datang huda. Siapa yang ikut huda dia bahagia, dan siapa yang tidak ikut huda dia sengsara. Beda, sama sekali beda dengan ketika Allah katakan pada Adam dalam surga,
Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, silakan, minumlah, bernikmat-nikmatlah sesukamu. Itu jannah. Tetapi dunia berbeda. Darul ibtila, tempat diuji. Kalau mengikuti huda, dia mendapatkan kebaikan, bahagia. Tetapi tidak mengikuti huda, sengsara. Maka Adam alaihi salam di dalam jannah persis seperti yang dikatakan oleh musannif rahimahullah, dan itu pendapat seluruh para ulama ahlus sunnah, bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang dibicarakan oleh Allah dalam sekian banyak Al-Quran, sekian banyak hadis, yaitu surga yang kekal di dalamnya, atau surga yang terus menerus, surga yang tidak akan fana. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaih. Maka Adam bermaksiat pada Rabbnya, kemudian Allah pilih dia dan Allah terima taubatnya. Fataba Adam wa Hawa ila Allah, maka Adam dan Hawa bertobat kepada Allah Ta'ala. Amma iblis fa innahu istamarra fi ghayyihi. Adapun iblis, dia terus menerus dalam kesesatannya, walam yatub, dan tidak bertaubat. Walidzalika taradahu Allah min rahmatih, oleh karena itu Allah usir iblis dari rahmatnya, dan itu makna laknat, diusir dari rahmatnya. Wala'anahu wa ja'alahu qawadan likulli syarr, dijadikan akhirnya menjadi pimpinan segala kejelekan, pemimpin segala kejelekan. Qauluhu fa ukhrija minha ba'da ma 'asallaha, maka dikeluarkanlah beliau Adam alaihi salam dari jannah setelah melanggar perintah Allah, yakni ikhrajuhu minal jannah uqubatan lahu ala ma'siyati. Berarti diturunkannya dari jannah adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatannya, tetapi Allah menerima taubatnya. Walakinnahu taba ilallah, tapi Adam bertaubat pada Allah Ta'ala, kama dzakarallahu dzalika fil Quran, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Adam kembali ke dalam jannah, demikian pula turunannya. Kalau mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, menjalankan syariatnya, mengikuti nabi-nabinya, maka manusia pun akan kembali ke dalam jannah. Maka di sini sudah sangat jelas bantahan-bantahan bagi Mu'tazilah dari berapa sisi. Yang pertama, ketika disebutkan baqiyah, tidak seperti sebagian mereka yang berkata surga itu tidak kekal, dengan alasan supaya tidak sama dengan Allah Ta'ala. Padahal kekekalan Allah dan kekekalan jannah sangat berbeda dan sudah diterangkan pada kajian yang lalu. Yang kedua, makhlukah, sudah diciptakan karena sudah dimasuki Adam, dan ini dalil yang sangat qat'i bahwa surga sudah diciptakan. Barang siapa yang menyatakan bahwa surga belum diciptakan, berarti dia mengucapkan dengan ucapan dusta, ucapan yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Yang ketiga, bahwasanya jannah yang dimaksud bukan jannatud dunya, dengan sekian bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang keempat, hendaklah kita tidak menyalahkan Adam alaihi salam, karena Adam dalam keadaan sudah bertaubat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam sekian riwayat, di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala taqa Adamu Musa, Adam bertemu Musa. Faqala Musa li Adam, berkata Musa kepada Adam, anta alladhi asqaitan nas wa akhrajtahu minal jannah, engkaulah yang membuat sengsara manusia dan menyebabkan mereka keluar dari surga. Maka Adam mengatakan, wahai Musa, engkaulah yang Allah pilih sebagai Rasul, Allah pilih engkau untuk dirinya, dan Allah lah yang menurunkan Taurat kepadamu. Naam, kata Musa. Tayyib, fawajadtaha kutiba alayya, bukankah kau tahu bahwa aku sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya
sebelum diciptakannya aku? Bukankah kau tahu itu? Bahwa Allah telah mentakdirkan apa yang terjadi padaku sebelum diciptakannya aku? Kata Musa, "Na'am, iya, aku tahu." Fahajja Adam Musa, maka Adam mengalahkan Musa. Ini khonibina harus jeli dalam hadis ini, bahwa Adam berdalil dengan takdir. Kok boleh? Padahal di sebagian dalil-dalil tidak boleh seseorang bermaksiat berdasarkan atau berdalil dengan takdir. Ini kan sudah takdir. Berbeda keadaannya. Kalau ketika orang bermaksiat ditegur, jawabannya ini kan takdir Allah, maka ini yang dilarang. Sebab dia masih berbuat dan masih mau berbuat dengan alasan sudah ditakdirkan. Padahal dia diberi oleh Allah ikhtiar, boleh, bisa dia untuk menghindarinya, tapi tidak mau menghindari. Ini yang batil. Seperti musyrikin jahiliyah yang menjawab ucapan Rasulullah SAW ketika disuruh untuk bertauhid, jawabannya, "Masya Allah, ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, kami juga nggak syirik. Beralasan dengan takdir. Itu tidak boleh. Tetapi Adam alaihissalam sudah bertaubat dan sudah lewat, selesai. Maka tidak boleh diungkit-ungkit apa yang telah lewat. Maka kata Adam, itu perkara yang sudah ditakdirkan. Itu maknanya. Bukankah kau tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah sebelum diciptakannya aku? Kata Musa, iya, memang demikian. Khalas. Maka hajja Adam Musa, maka Adam mengalahkan hujahnya Musa alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan pada keduanya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.